Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita kembali di majlis ini. Walaupun mungkin malam hari ini suaranya agak putus-putus dari subuh belum pulang. Ini kelima berarti. Mudah-mudahan bila mengalami hikmah dan juga khidmat kita dalam memahami satu kajian, terutama tentang memahami ilmu fikih. Salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita sadar dan tahu bahwasanya kalau kita ingin masuk surga bersama beliau harus mampu mengikuti jejak langkah kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita terbawa umat Rasulullah SAW yang telah bersyafaat yang menjadi nanti. Amin. Ya rahimahullah, karena sudah kita awali bulan lalu masalah ilmu fikih, ini hanya review saja, intinya di kemudian tentang kajian berikutnya. Dan kita tahu definisi fikih bahwa secara bahasa fikih dari kata-kata faqiha yaqahu, fikhan, yang artinya paham sesuatu yang berat. Berbeda dengan kata-kata fahima yafhamu, fahman, yang artinya paham sesuatu yang ringan tanpa harus menggunakan analisa akal dan otak kita. Jadi kalau saya katakan, kalau orang haus kemudian minum air, dia akan hilang hausnya, mudah dipahami, nggak usah pakai akal, dipraktekkan nyata. Tapi kalau orang berbicara, kita pahami, tidak cukup dengan pemahaman singkat, tetapi harus dengan menggunakan kemampuan akal kita mencernanya. Ini kita katakan bahwasanya fikih itu bicara pada tataran hal-hal yang perlu analisa yang mendalam. Makanya ketika orang bicara masalah fikih, dia tidak hanya bicara pada satu sisi saja, berupaya untuk memahami sesuatu nas atau teks dari hadis Rasulullah Al-Quran secara menyeluruh dari berbagai tinjauan-tinjauan. Nah, ada pun secara istilah yang namanya fikih itu hukum syarat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan al-fiqhu huwa al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi hukum-hukum syarat yang bersifat praktis, arti praktis yang bisa dikerjakan. Makanya bahasan fikih nanti terkait dengan amal ibadah kita. Sholat dibahas di mana? Di fikih. Wudu di fikih. Menggunakan air di fikih. Kesiram air di fikih. Kekurangan air di fikih juga. Kenapa? Air praktis semuanya. Bicara masalah harta, perdagangan di fikih. Mau nyari harta, yaitu di fikih. Sampai kepada bagaimana mensiasati harta juga di fikih. Kenapa? Hal yang praktis. Dan fikih tidak berbicara tentang bagaimana cara kita menghayal yang baik. Kenapa? Karena hayalan bukan hal yang praktis. Fikih tidak bicara masalah hal-hal yang diangan-angan, yang tidak ada kenyataannya. Walaupun fikih bersifat mengandai. Seandainya terjadi begini, begitu hukumnya ini dan itu. Ini makanya disebut dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, hukum syarat yang praktis, al-mukhtasar min adillatiyah tafsiriyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Mari kita contohkan ketika kita bicara masalah kewajiban sholat. Tidak cukup kalau kita cuma mengandalkan ayat Al-Quran saja yang mengatakan aqimus sholat wa atuz zakat.
Jadi ketika Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat wa atuz zakat, apakah kita dengan dalil sudah bisa sholat? Tahu cara sholat? Belum tahu. Kenapa? Karena masih bersifat global. Terinci baru apa rinciannya? Kata Rasulullah shollu kama ra'aitumuni sholli. Baru sahabat meriwayatkan bagaimana sholat Rasul. Dari mulai takbiratul ihramnya sampai ruku, sujud, salam, seterusnya. Inilah kita katakan fikih membahas. Sehingga objek fikih apa? Semua perbuatan mukallaf. Semua aktivitas kehidupan kita sebagai seorang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang memiliki 3 syarat. Pertama, dia harus muslim. Kedua, dia berakal. Ketiga, sudah balik. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang menyatakan sebagai seorang muslim dan sudah dewasa juga, tapi nggak mau sholat. Kemungkinan hilang satu. Apa yang hilang? Ya akal. Kenapa hilang akalnya? Karena dewasa sudah, muslim sudah. Kenapa nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat? Itu kewajiban bagi dia sebagai seorang mukallaf. Berarti akalnya hilang. Makanya dalam hal ini kita katakan orang-orang yang layak menerima takdir beban dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang definisi dan objek fikih. Sementara dasar hukumnya yang pertama yang bersifat nakli atau literal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 22. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Walau la nafara min kulli firqatin minhum qa'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di ayat itu menjelaskan kata liyatafaqahu fid din, bukan liyata'allamu. Kalau liyata'allamu itu sifatnya belajar saja, menuntut ilmu. Isolul ma'rifah, transfer ilmu pengetahuan, itu namanya taklim. Tapi kalau tafakuh ini kita memahami secara mendetail, mendasar tentang ilmu agama, itu namanya fakih. Dan orang-orang yang tegas dengan orang untuk liyutiru qaumahu, memberikan peringatan pada kaumnya adalah orang-orang yang pada kasar level fakih, bukan alim. Kalau orang yang alim saja memang diangkat derajat Allah Ta'ala dan dia harus mukmin. Tetapi mereka tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab untuk memberikan peringatan kepada kaum. Tapi kalau orang yang faqih tidak punya pilihan lain kecuali dia harus mau memberikan peringatan pada kaumnya. Makanya kalau kita lihat sebenarnya yang namanya majlis ulama itu adalah mereka-mereka yang betul-betul memahami masalah-masalah fikih secara mendasar. Bukan hanya sekedar hafal hadis, hafal ayat Al-Quran saja. Bahkan majlis ulama itu ketika berbicara masalah fatwa-fatwa juga harus banyak orang yang spesialis pada bidang-bidang tertentu. Contohnya, kalau majlis ulama ingin memutuskan sebuah sertifikat halal terhadap suatu makanan, maka yang melakukan surveinya harus orang yang ahli bidang makanan, tahu campuran bumbu apa, kandungannya gimana, kalau ada zatnya gimana. Di kitab itu nggak ada. Majlis ulama kita itu enggak, belum seperti itu. Kenapa? Karena di majlis ulama kita ini masih konsentrasi kepada orang-orang yang paham syariat saja. Belum masuk pada masalah tataran yang praktis dalam bentuk produk-produk makanan untuk minuman dan sebagainya. Nah, makanya kalau dikatakan berfatwa untuk menghalalkan sesuatu itu mudah. Yang repot itu berfatwa untuk mengharamkan sesuatu. Kalau menghalalkan, karena al-aslu fi kulli syai' al-halal ibadah. Asal muasal sesuatunya boleh halal. Tapi yang kita katakan bagaimana berfatwa mengharamkan sesuatu ini sulit. Kenapa? Perlu analisa yang mendalam dan mendasar.
Dasar kedua hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah, ya ayuhan nas ta'alamu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hai manusia, belajarlah kalian, karena ilmu didapat dengan cara belajar, dan berpikirlah kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang berpikir itu orang yang tafakur dalam bidangnya. Maka kata Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dalam urusan agamanya, Allah akan fakihkan dia dalam bidang agama. Jadi kira-kira lebih berat orang berilmu atau berpikir? Berat mana? Makanya lagi-lagi Imam Ghazali mengatakan orang yang pandai di bidang usul fikih, menguasai usul fikih, tandanya atau artinya orang itu sudah menguasai 2/3 ilmu Islam. Karena kalau kita belajar fikih usulnya itu bukan hanya belajar tafsir saja, bukan hanya belajar menghafal hadis saja, tetapi dia harus tahu tentang asbabun nuzul gimana, tahu nasib mansur gimana, tahu kaidah-kaidah bahasa Arab gimana, rahasia bahasa Arab bagaimana. Makanya mustahil orang dikatakan faqih kalau dia tidak paham rahasia bahasa Arab. Kesalahan kita di Indonesia ini kadang-kadang orang yang di bahasa Arab mau jadi ahli fikih. Banyak kan ya? Banyak kan di TV itu. Ulama karbitan namanya. Jadi baru hafal 2 hadis langsung berfatwa. Dia nggak tahu rahasia bahasa kenapa begini, kenapa begitu. Belum juga dia hafal ayat ahkam yang jumlahnya minimal 2000 ayat. Dan juga hadis-hadis ahkam yang hampir semua hadis mengandung nilai hukum. Berapa jumlah hadis semuanya? Ada yang tahu? Berapa jumlah hadis Nabi semuanya? Berapa? 30.000, 60.000. Dikit aman. Kurang lebih 650.000 hadis. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis. Jadi Imam Bukhari julukannya Amirul Mukminin fil hadis. Walaupun beliau menghafal hadis seperti itu, tapi tidak mendapat label faqih. Kenapa? Karena beliau tidak menguasai ilmu tafsir, tidak menguasai ilmu qawaid bahasa Arab lagi. Karena beliau bukan orang Arab, tapi menghafal hadis terbanyak di dunia dan seumur-umur manusia. Siapa yang nandingi sekarang? Ada yang hafal 600.000 hadis. Buru-buru hafal, bacanya udah sampai. Kadang baru baca hadis 5 udah bosan. Kayaknya padahal lama amat habisnya. Mau ngabisin Bulughul Maram aja yang cuma 9 ribuan hadisnya. Itu kadang-kadang lama banget. Ini 600.000 hadis. Nah, makanya kita katakan ini dari literalnya, dari ayat Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Ada dari logikanya. Yang pertama, setiap perbuatan mukallaf harus bersandar kepada hukum. Kenapa mengenal hukum? Karena setiap perbuatan mukallaf itu akan mengandung nilai dari sisi Allah SWT. Makanya kalau kita bukan mukallaf, contoh ada orang yang hilang akalnya, alias gila, dia nggak sholat, nggak pakai baju, nggak mandi, kira-kira ada nilainya nggak? Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak mukallaf. Tapi kalau kita mukallaf, jangankan nggak sholat, nyingkat sholat aja yang masjidnya 4, 2 atau 3, lagi cepet-cepetnya dinilai sama Allah. Nggak benar sholat. Rapi di rumah pakaiannya, sudah bersih, pakaiannya wangi, sabunan, di tengah jalan buang angin, langsung sholat. Dinilai sama Allah. Yang kemana aja, belajar dulu. Terus begitu. Kenapa? Karena mukallaf
hukumnya atau amalnya harus bersatu pada hukum. Ada payung hukum yang melindungi dia. Itu dalil pertama. Yang kedua, dalil nakli banyak yang bersifat global dan umum. Makanya perlu ada analisa akal, diterapkan di kias misalnya, analogi, dikondisikan dengan situasi. Gimana kalau kondisi begini, bagaimana cara penerapan hukumnya dan seterusnya. Sehingga Pak dibutuhkan ada kaidah-kaidah fikih dan usuliyah. Kemudian yang berikutnya dibolehkannya ijtihad dalam memahami syariat. Maka dalam hadis Nabi dikatakan man ijtahada wa ahta'a falahu ajrun. Barang siapa yang berijtihad namun salah ijtihadnya, dia dapat satu pahala. Bayangkan, ijtihad salah dapat pahala, tapi satu. Wa man ijtahada wa asaba falahu ajrun. Barang siapa yang berijtihad dan tepat sasaran, maka dapat dua pahala. Kira-kira kalau kita berijtihad, pengennya salah atau benar? Benar. Makanya kalaupun salah berarti nggak sengaja. Adapun orang yang sengaja ijtihad salah dan dia tahu yang benar, dia namanya fasik. Kenapa fasik? Mempermainkan hukum Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, al-hukam salah. Hakim itu tiga golongan. Isnani finnar, wahidun fil jannah. Yang dua masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa hakim masuk neraka itu? Yang pertama, hakim yang berilmu, namun memutuskan perkara tidak sesuai dengan ilmunya, alias dagang pilot. Orang-orang nggak ngerti, nggak tahu. Itu masuknya mana? Neraka. Yang kedua, al-jahil, orang atau hakim yang bodoh yang nggak ngerti dan memutuskan perkara dengan kebodohan itu pun masuk neraka. Sementara yang sudah cuma satu, al-alim yang mengerti tentang ilmu dan hukumnya itu dan memutuskan perkara dengan hukum tersebut, dengan ilmu tersebut. Makanya kita katakan berat jadi hakim. Imam Abu Hanifah ketika pada zaman Khalifah Mahmud ditawarkan untuk menjadi hakim, beliau terima nggak? Diterima nggak? Nggak diterima. Kalau kita mumpung saya presiden, coba imam jadi Mahkamah Agung. Kata Imam Abu Hanifah, saya tidak bisa menjadi hakim. Kenapa? Karena saya tidak mau ketika saya memutuskan perkara, para orang-orang itu, masyarakat itu tidak mau menerapkan kesimpulan hukum atau keputusan hukum itu. Lebih baik saya berikan saja kesempatan itu kepada anak murid saya yang bernama Muhammad bin Yusuf. Ini dikenal dengan Abu Yusuf. Ternyata apa? Khalifah ini menolak, tidak mau menerima usulan dari Imam Abu Hanifah. Allah menentukan baru satu perkara. Saya putuskan murid saya jadi hakim, kamu gak terima. Gimana saya jadi hakim? Itu berat jadi hakim ketika berhubung dengan penguasa. Imam Syafi'i pun begitu, diangkat jadi hakim gak mau boleh. Kata dia, orang yang jadi hakim ibarat orang yang berenang di lautan yang luas gak bisa berenang. Kemungkinan matinya atau hidupnya? Matinya. Makanya jadi hakim lebih banyak bahayanya dibanding nikmatnya. Kalau hakimnya benar, kalau nggak benar lebih banyak nikmat daripada bahayanya. Baik, berikutnya syariat untuk membimbing umat kepada dua kebahagiaan. Jadi namanya fikih itu membimbing kita untuk mencapai dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan di dunia, ibadah mana tahu hukumnya. Orang yang tahu ilmu sholat, tahu ilmu ibadah, ilmu zakat, melaksanakannya enak tenang. Tapi orang yang nggak tahu, lirik-lirik dulu, gimana caranya? Lihat orang rukuk, mau begitu. Lihat orang menunjuk, mau begitu. Lihat orang baca, dengerin begitu. Kenapa? Karena nggak tahu. Tenang gak ibadahnya? Nggak tenang.
Orang yang ngerti tentang cara-cara ibadah, tenang dengan ibadahnya. Nah, itu berkaitan dengan syariat membimbing pada dua panggilan. Di akhirat, karena ibadahnya baik, ibadahnya khusyuk, maka memberikan ganjaran berupa pahala yang begitu besar. Makanya saya katakan yang namanya bayi itu dijamin masuk surga nggak? Kalau dia meninggal pada saat bayi, dijamin kan? Kenapa? Karena bayi masih fitrah, masih bersih. Tetapi bagi bayi tidak ada kata-kata tingkatan surga. Tingkatan surga berlaku bagi bapaknya bayi dan ibunya bayi. Artinya bagi orang dewasa. Kita yang dewasa ini ketika meninggal berlaku tingkatan surga ini. Siapa yang amal solehnya banyak, dia akan lebih tinggi derajatnya surga. Siapa yang amalnya pas-pasan, cuma tebing di pinggiran teman, masuk surga tapi di pinggiran. Mau pilih yang mana? Hah? Dalam hadis Nabi dikatakan ana zalimun fi baitin fi rabbil jannah. Saya akan menjadi pemimpin atau penghulu bagi orang yang ada tinggalnya di emperan surga. Maksudnya Pak, Allah Rasul sambang juga mereka itu. Siapa mereka yang tinggal di rabbil jannah, di emperan surga? Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan debat kusir. Kenapa? Akan mengundang emosi. Kan kalau kita berdebat nggak tahu judul nanti jadi marah nanti, ribut. Kenapa? Masing-masing emosi. Orang yang meninggalkan debat kusir seperti itu dijamin Rasulullah masuk ke emperan surga. Nah itu. Dan begitulah Rasulullah, saya juga akan menjadi pemimpin penghulu mereka yang masuk di tengah-tengah surga. Ditanya lagi, ya Rasul, siapa mereka di tengah surga itu? Kata Allah, yaitu mereka yang meninggalkan dusta walaupun untuk bercanda. Jadi bohong walaupun sekedar bercanda. Nah, jadi orang yang bisa meninggalkan bohong walaupun sambil bercanda, dia akan ada di mana? Di tengah surga, di bagian tengah maksudnya. Kemudian juga Allah ada zalimun, saya tidak akan menjadi pemimpin bagi mereka yang ada di puncak surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka yang memiliki akhlakul karimah, akhlak mulia. Kenapa akhlak? Karena akhlak berhubung dengan amal semuanya. Nah, dalam hal ini kita lihat orang ketika sholat ada akhlaknya, etikanya. Makanya mentak-mentak nanti aurat laki-laki cuma dari pusat sampai lutut. Akhirnya apa? Sholat cuma pakai tanah akoi itu, tanah Hawaii. Kalau kita ke pantai, kan dari pusat sampai lutut aja, udah sholat, Allahu Akbar. Pusat malahnya perutnya kemana, dadanya kemana, sebagainya, betisnya kemana-mana. Sama sholatnya, sah saja, karena untuk aurat, tapi tidak etis. Kalau masuk surga, baru di emperan semua. Kalau yang tinggian harus beramal karimah. Ini berkaitan dengan dalam dasar hukum. Kemudian Allah menghargai akal manusia. Kenapa? Karena dengan akal itulah manusia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, yang bersifat naluri manusia itu sendiri. Dan naluri itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Karena ada akal berbeda kedudukan dengan binatang. Satu lagi, entah apa bedanya dengan usul dan juga dengan syariat. Usul fikih merupakan dasar fondasi fikih. Dalam fikih, dalam usul fikih dan dalil-dalil yang bersifat global. Kenapa? Karena tadi kata usul fikih yang dalam bahasa disebut dalil fikih ijmalan. Dalil fikih bersifat global. Adapun ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil fikih yang global atau ijma dan cara penggunaan dalil tersebut serta bagaimana kondisi orang yang mengambil dalil. Artinya kondisi mujtahid dibahas dalam usul fikih. Makanya ketika orang bicara soal usul fikih, dia bukan bicara soal hukum saja.
Dia bicara sampai kepada tokoh-tokoh ulama itu. Kenapa? Karena perbedaan gaya hidup, latar belakang hidup ulama beda juga hasil kesimpulan hukumnya. Mau tahu contohnya? Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang kaya raya. Beliau seorang saudagar yang kaya, dan kekayaannya dimana untuk menimba ilmu itu. Maka beliau meriwayatkan sebuah hadis atau asar yang mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyanzura athara nikmati ala abdihi. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya Allah itu sangat senang melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya. Maksudnya karena beliau orang kaya, jadi setiap ngajar itu pakainya baru terus. Karena kata beliau, sebaik-baik orang yang alim, orang yang abid, yang beribadah kepada Allah harus memiliki pakaian yang baru dan bersih. Kenapa beliau berfatwa seperti itu? Karena beliau orang kaya. Beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling miskin di dunia. Kenapa? Karena ketika orang tuanya wafat, ditinggalkan bubuk yang kalau dijual pun katanya tidak cukup untuk makan 7 hari. Coba seberapa harga rumahnya? Kalau dia cukup untuk makan 7 hari untuk satu orang. Ternyata apa? Beliau itu berprinsip dalam hidup ini tidak pernah mau berhutang. Walaupun beliau termasuk orang yang paling miskin. Akhirnya Pak muncul kaidah beliau tentang keutamaan seorang imam dalam sholat. Kata Imam Ahmad, sebaik-baik imam atau orang yang layak jadi imam adalah orang yang tidak punya hutang. Kenapa? Kenapa dia punya hutang? Konsentrasinya akan tertuju pada hutangnya. Itulah sosok ulama. Kenapa? Latar belakang mereka berpengaruh pada fatwa-fatwa yang disampaikan. Kata Imam Malik, ini seorang ahlul hadis, dan dia ulama hadis, ulama yang kuper. Kenapa kuper? Karena beliau kurang pergaulan, diundang dinas saja ke mana-mana. Akhirnya Imam Malik bahwasanya bahwa perkataan-perkataan manusia itu selalu mengandung salah dan benar, kecuali perkataan Rasulullah saja. Makanya beliau tidak pernah mau mengambil pendapat orang lain kalau tidak ada hadisnya. Kenapa? Beliau tinggal di Madinah sebagai Madinatul Hadis, Madinatul Rasul. Ini gara-gara latar belakang yang berbeda, maka melahirkan kesimpulan kaidah hukum yang berbeda. Imam Syafi'i juga sebagai ulama yang memadukan dua konsep. Karena beliau pernah tinggal di Mekah, menghafal Quran di Mekah. Setelah itu beliau pernah tinggal di Madinah juga, menyetor hafalan hadisnya Imam Malik di Madinah. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad, belajar mazhabnya Ali Ra'i, punya mazhab Imam Hanafi. Lalu beliau tinggal di Mesir. Keliling terus. Akhirnya mazhabnya ada dua qaul. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kenapa muncul hal itu pada satu ulama yang sama? Karena beliau melatar belakangi hidupnya kemana-mana kemana-mana. Maka Allah siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah hari muka bumi ini. Kalian akan melihat bagaimana akibat orang yang berbuat kerusakan bumi. Jadi kita menyimpulkan suatu perkara hukum itu tergantung pada apa namanya jam terbang kita. Sering tayang tidak, atau mungkin hanya menayang betul tidak tayang ditayangkan. Itu aja rahimahullah ketika kita bandingkan antara usul fikih dengan fikih. Ada syariat adalah aturan-aturan agama Islam yang bertujuan mengantarkan kepada kedua kebaikan dunia dan akhirat. Nah, syariat lebih luas ketimbang fikih. Syariat lebih luas daripada usul fikih. Kenapa? Karena syariat sering disebut kata-kata fikih kabir. Kenapa fikih kabir? Karena meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi akhlak dan syariat.
Jadi kalau Allah menciptakan syariat bumi ini, syara'allahu lakum ma wasa bihi Nuhan dan seterusnya. Allah bersyariat kepada kita sebagaimana bersyariat kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Apa prinsipnya? An-aqimuddin, agar kita mau menegakkan ajaran agama. Jadi kita ketika memahami syariatnya yang membimbing kita untuk bisa mendapat dua kebahagiaan. Makanya syariat itu liputannya bukan hanya masalah ibadah saja, masalah akidahnya, masalah akhlaknya juga masuk dalam kategori. Baik, itu saya kira sekedar memancing kita untuk bisa memahami apa itu fikih dan bagaimana cara kita menyikapi masalah fikih ini. Bahkan nanti masih panjang lagi tentang contoh-contoh masalah-masalah fikih. Sebelum masuk ke contoh yang lain, mungkin kita buka dulu permintaan tanya jawab biar apa namanya terserap. Karena kalau kebanyakan nanti lupa semua. Lebih baik sedikit-sedikit tapi dimengerti daripada langsung banyak hilang semua. Silakan yang mau komentar, yang ada sesuatu, yang silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti kalau kita belajar sholat itu bukan dari hadis sama Al-Quran ya? Berarti belajar sholat itu dari fikih. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu di awal sudah kita sampaikan pada bulan lalu bahwasanya fikih itu apa? Fikih adalah merupakan aplikasi dari keglobalan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang namanya aplikasi itu sifatnya harus praktis, rinci. Kalau kita gambarkan umumnya, Al-Quran dan As-Sunnah ini global mesti. Kemudian di bawahnya yang praktis yang dikerjakan di fikih namanya. Sementara ada jembatan yang bisa menghubungkan ini dengan yang atas. Jembatan dulu usul fikih, permasalahan berikutnya adalah fikih. Ketika kita belajar sholat, kalau kita belajar sholat melalui hadis-hadis yang global tadi, maka kita akan mengetahui dari sudah itu saja. Akhirnya pusing sendiri. Kenapa? Karena rangkaian bab sifat sholat Rasul, dalam Bukhari saja, dalam Bukhari itu berapa puluh hadis. Nah, ketika dia tidak memahami kaidah fikihnya, dia akan bingung. Dari mana kita tahu umpamanya menyimpulkan bahwasanya sholat sunnah Rasul itu sholat malamnya 4 rakaat langsung. Dan dari mana kita tahu Rasul juga sholat sunnahnya 2 rakaat? Nah, ketika ada dua hadis begini, ini benar dari mana? Maka muncul kaidah usuliyah. Apa kaidah usuliyah? Bahwa dalam memahami makna hadis itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ketika hadis mengatakan sholatul masnunati rakaatan, sholat sunnah itu 2 rakaat. Itu hadis menunjukkan fenomena sholat sunnah yang umum. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana sholat malam Rasul? Kata Aisyah, sholatu arba'a rakaatin. Sholatnya 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan tentang khusyuannya dan panjangnya baca ketika sholat. Kenapa? Karena beliau 1 rakaat pernah sholat membaca 4 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Baqarah berapa ayat? 286. Al-Imran 486. An-Nisa 147. Kemudian lagi Al-Maidah 180-an. Coba sudah berapa? Hampir 700 ayat beliau baca 1 rakaat. Bisa mencontoh itu? Akhirnya sahabat hidup belakangnya mundur. Kenapa? Panjang. Nah, itu makanya Aisyah walaupun beliau sholat 4 rakaat langsung, tapi begitu panjangnya, begitu lusuhnya. Makanya hadis ini adalah hadis yang bersifat khusus. Boleh dikerjakan? Boleh saja, karena ada gangguan duluan. Makanya di kita kadang sholat tarawih ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat.
Silakan aja. Dua-duanya boleh dikerjakan. Dari mana kita mengatakan untuk boleh dua-duanya? Kaidah-kaidah usuliyah ini menentukan. Gitu ya. Terus juga tadi kita katakan kita belajar sholat boleh kan dengan Al-Quran? Silakan, memang rujukannya Al-Quran perintahnya. Seperti ketentuan waktu, kata Allah, aqimis sholat dari dulu kisah bila wasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masudah. Kan cuma 3 waktu. Ya kan? Pagi, siang, malam. Terus gimana bedakannya? Kok asal gak masuk nanti? Malam ada maghrib dan isya, mati benar. Maka muncul hadis Nabi diajar oleh Jibril di dinding. Rasulullah begini terus. Nah begitulah sebetulnya kita katakan, makanya bukan berarti kita tidak belajar sholat dari hadis Al-Quran. Justru dari situ kita ambil semuanya. Namun dijabarkan, dirinci melalui tinjauan fikih. Sehingga fikih itu merupakan aplikasi dari keglobalan, keumuman ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Baik, silakan. Baik. Jelas semua? Kalau jelas, coba kita berikan contoh kasus dulu. Jadi bagaimana contoh permasalahan untuk dalam usul fikih dan fikih membedakan. Jadi kalau kita tinjau dari sisi usul fikih, ayatnya mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa qaum narofiin. Nah dalam tinjau usul fikih pembahasannya pada masalah perintahnya saja. Karena dibicara masalah kaidah hukum. Itu kata aqimu. Kan perintah kata aqama yuqimu, iqamah aqimu, perintah. Nah sementara dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal muasal bentuk perintah itu merupakan menunjukkan hal yang wajib. Maka dikatakan di sini ketika waqimus shalah berarti wajib sholat. Tetapi bagi kenyataannya apakah setiap perintah itu wajib? Setiap perintah wajib? Belum tentu. Contohnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi. Apa artinya? Dari sebagian malam akan tahajud. Perintah fatahajjat. Wajib kira-kira tahajud? Enggak. Dijelaskan teman-teman. Nafilah sebagai tambahan untuk kalian. Dalam ayat Al-Quran juga terdapat dikatakan yang waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min ashrul fajr. Makan dan minum perintah juga. Sekarang kesimpulannya, apakah makan di malam hari Ramadan wajib? Hah? Makan di hari Ramadan, di malam Ramadan wajib atau tidak? Tidak wajib, mubah sifatnya, boleh. Kenapa? Karena awal ayat kata uhilla lakum lailatal siyami rafasul nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Terus. Nah, dari mana kita tahu tentang kaidah itu? Usul fikih yang bicara. Itu makanya dikatakan di sini ketika ada kata perintah aqimu, jadi kaidahnya mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Nanti apa kaidah berikutnya? Illa madalla dalil ala ilahi. Jadi ada dalil lain yang menunjukkan perbedaan. Itu contoh pada usul fikih. Pada syariat, ketentuan hukum yang meliputi 3 hal penting dalam Islam yaitu masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah akhlak. Masalah akidah meliputi apa saja? Itu meliputi keyakinan kita tentang keesaan Allah dan hal-hal yang gaib. Ini akidah. Makanya namanya akidah. Bagaimanapun kondisi kita hidup, akidah tetap tauhid. Itu akidah. Contoh, kita boleh kan sholat di di jalanan. Ketika sholat di jalanan boleh, kenapa? Karena tidak ada unsur syiriknya. Boleh nggak sholat di atas kuburan? Dilarang. Kenapa? Ada unsur syiriknya, mengagungkan kuburan. Sementara ketika orang melihat, kata Nabi
latanya kuburan dia itu masjidan. Keliru ketika orang memahami kalau di belakang ada kuburan nggak boleh sholat. Kenapa? Karena di atas tembok, bukan di atas kuburan. Apa dasarnya? Dia di Masjid Nabawi. Di mana kuburan Rasulullah? Di mana kuburan Abu Bakar? Di mana kuburan Umar? Di dalam masjid. Tapi dikasih pagar, dikasih tembok, dikasih rumah. Itulah gambaran tentang bagaimana cara kita memahami arti. Makanya akidah itu sifatnya asal tidak boleh mengkultuskan atau melakukan kuburan tersebut. Dalam ibadah maka bersifat tauqifi, artinya apa? Mengikuti tuntunan. Namun tuntunan lagi ada yang bersifat global, ada yang bersifat parsial terinci. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ada yang hanya isyarat saja, ada yang dalam bentuk hal-hal yang real. Kemudian dasar-dasar melalui untuk kita beribadah. Dalam akhlak mengikuti teladan. Dan sebaik-baik teladan kita siapa? Rasulullah, para sahabat. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaikum bin nawajid. Gigit kencang-kencang sunnah-sunnah ini jangan dilepas. Maksudnya apa? Ikuti Rasul dan para sahabat itu. Kenapa sahabat? Sahabat boleh ijtihad. Boleh kita berijtihad. Dan Rasul menjamin para sahabatnya min ahlil jannah, termasuk Utsman, Umar dan seterusnya. Contoh, ketika zaman Rasulullah ada enggak para mujahid dikasih gaji tetap bulanan? Enggak ada. Dari mana mereka dapat kehidupan? Dari ghanimah. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, baru yang 4/5 untuk mereka sebagian untuk orang fakir miskin. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab dirubah hal itu, bahwa para mujahid itu mendapat gaji tetap dari Baitul Mal. Maksudnya ghanimah masuk Baitul Mal semua. Ijtihad enggak ulama? Ijtihad enggak? Melanggar Rasul enggak? Rasul mengerjakan enggak? Tidak mengerjakan, tapi mengerjakan. Boleh enggak? Boleh, jaminan Rasulullah. Zaman Utsman ketika sholat Jumat ditambah 2 azan. Zaman siapa? Utsman bin Affan. Kenapa? Melihat masyarakat sudah mulai jauh-jauh rumahnya. Kalau ketika khatib naik langsung azan dan langsung sholat, banyak ketinggalan. Makanya azan dulu masuk waktu Jumat itu. Nanti sekian berapa menit baru mulai berdatangan khatib naik mimbar, baru azannya keduanya. Dan itu ternyata sampai sekarang dilaksanakan di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Di sini tidak, sama berarti. Artinya apa? Ketika bicara masalah perbedaan itu, makanya tidak semua orang ketika berbeda dianggap salah. Karena dari itu ada yang bersifat global dan bersifat terinci. Kita aja masalahnya. Yang itu saya kira, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengerti, terutama masalah fikih ini masalah yang sangat krusial dalam kehidupan kita semua. Dan penasaran satu lagi tentang kedudukan fikih. Bagaimana kita dalam fikih itu? Ini yang penting untuk kita sikapi. Hukum fikih bersifat ijtihadi. Kenapa ijtihadi? Karena dia merupakan hasil analisa akal memahami dalil-dalil yang bersifat literal tadi. Ada Al-Quran begini, ada hadis begini. Gimana cara menghimpunnya? Nah, dalil itu yang dijadikan sebagai acuan kita menganalisa. Walaupun bersifat doni, namun prosentasenya antara 51 sampai 99% kebenarannya. Nah, kalau kita meyakini hal ini, berarti sudah wajib kita walaupun sebenarnya zalim mengerjakan apa yang kita pahami. Makanya kalau kita maratibul zanni atau maratibul yakin, kalau ini kan yang 100% kan yakin namanya. Ainul yakin itu 100%. Contohnya apa? Saya yakin besok pagi matahari terbit dari sebelah timur. Itu
karena nggak ada kemungkinan lain. Kalau terjatuh dari timur berarti sudah aman. Mendung banget nih, udah duduk dalam mereka. Saya yakin besok hujan, belum tentu. Itu namanya zonni. Memastikan sesuatu yang turun hujan adalah sifat zonni, bukan yakin. Kenapa? Karena persentasenya antara 51 sampai 99%. Bagaimana kalau tengah-tengah ragu-ragu namanya? Antara masuk keluar ragu-ragu kan? Maka persentasenya adalah 50%. Itu namanya ragu-ragu atau disebut dengan syak. Di bawah syak ada namanya waham. Waham itu apa? Yang persentasenya dari 1 sampai 49%. Di bawahnya lagi 0. Itu namanya ingkar, mengingkari kebalikan dari yakin. Nah, kemudian menjadi sumber hukum Islam yang ketiga setelah nas dan ijma. Kenapa ijma masuk kategori ini? Karena ijma bukan dalil akli. Ijma merupakan dalil nakli. Karena ketika para ulama, para sahabat berijma, berkumpul sama, ini bukan bulan akalnya, tapi mencari bukti-bukti secara hafalan. Momennya ada masalah begini, saya mau dalam hadis Nabi, ada yang punya tahu hadis lain? Kumpulin semua yang begini, baru ambil keputusan. Ditanya, gimana menurut anda? Gimana menurut anda? Menurut anda? Sepakat, ijma. Jadi bukan dengan analogi, maka boleh ijma dia dari tersendiri, dia bagi dari nakli. Dan begitu pula yang namanya fikih itu sebagai payung hukum dan praktis terhadap perbuatan mukhalaf. Termasuk yang terakhir sebagai pengembangan hukum Islam, karena hukum Islam itu sifatnya sholihun likulli zamanin wa makan. Jadi hukum Islam itu harus tepat dan dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, namun tidak boleh bagaimana saja. Jadi di mana saja, kapan saja. Keliru orang menganggap Al-Quran hanya untuk masa Nabi saja. Sekarang gak bukan Al-Quran, itu orang yang ngerti. Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia ini, dari mulai zaman Rasulullah sampai akhir zaman, termasuk kita di dalam. Itu yang rahimahullah, sekedar tentang fikih dan ilmu fikih. Nanti kita akan lanjutkan lagi masalah mazhab. Ini baru mulai muncul perbedaan. Kenapa kok berbeda? Padahal sumbernya satu, Allahnya satu, Nabinya satu, syariat satu. Kenapa berbeda? Kita lihat nanti. Akan lebih banyak lagi masalah yang muncul dalam masalah mazhab. Setelah kita paham mazhab, baru kita memahami tentang bagaimana kronologi masalah-masalah fikih. Saya kira itu yang mudah-mudahan bisa kita paham bersama. Dan kalau ada pertanyaan lagi, kita juga sekian saja. Insyaallah cukup 1 jam lebih dikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah akan membuka hati kita semua. Dan saya mohon maaf kalau memang malam hari ini tidak bisa habis maghrib. Karena tadi acara saya sore itu maghrib masih di Rawang, jadi kan nggak ngejar di sini. Jadi kalau alhamdulillah terawih ayam jalannya. Maka tadi saya WhatsAppin udah jam 7:10 itu masih di depan Citra Mall Klender masih ayam. Alhamdulillah terus buka sini kosong sampai juga pas bisa. Itu saja saya kira. Ini saya